Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini, dalam Sabtu yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan November 2023. Karena minggu depan kita sudah memasuki bulan yang terakhir, bulan Desember tahun 2023. Dan setelah itu sama-sama kita melaksanakan ibadah Natal, ibadah tutup tahun, dan ibadah tahun baru tahun 2024. Semua akan kita lewati. Berarti jelas makin hari makin mendekati kedatangan Tuhan. Dunia suatu hari kelak akan berakhir. Dunia akan lenyap. Tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari selagi kesempatan masih ada, jangan buang kesempatan dengan sia-sia. Pergunakan waktumu, waktuku, untuk lebih bergaul karib dengan Tuhan, untuk melangkah di dalam rencana Tuhan, untuk melangkah di dalam kehendak Tuhan, supaya kita tidak hidup menurut kemauan diri kita, tapi turutlah kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 148, namanya Taukir dalam Hatiku. Karena sebentar malam ini kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Yesus membawa pemisahan. Karena Yesus, kehadiran Yesus, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak suka, banyak mereka yang tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, karena mereka banyak hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi bagi kita semua, mari kita mengikut Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan celah, amin, haleluya. Namanya Tuhan dan Guruku, lebih indah dari semuanya, amin, haleluya. Nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah, namanya terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan celah, amin, haleluya. Jika iblis menggoda daku, nama Yesus yang beri menang terus, amin, haleluya. Nama terukir di hatiku, ku sandar pada penebus, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah, amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah, amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku, lepaskan dari dosa gelap, amin, haleluya. Sembuhkan sakit dan
susahku, hiburkan hati yang cemas. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir namanya Yesus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih indah dari semuanya, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus yang ku cintai. Amin, haleluya. Dulu hidupku dalam kegelapan, sekarang hidupku dalam terang Tuhan. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, Tuhan yang sangat kucintai. Amin, Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar malam ini kami membaca firman Tuhan. Amin, haleluya. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu Bapa, sampai ku jumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni semua dosaku, segala kesalahan kelemahanku, ampun Bapa. Kami percaya Kau hadir bersama kami Bapa malam ini. Berfirman-Lah, kami siap dengar firman Tuhan. Biar hari-hari kami menyongsong kedatangan Tuhan. Hidupku Kau bentuk Bapa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Tuhan menguatkan kita bersama. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, surat Rasul Paulus untuk jemaat Filipi, dan firman Tuhan buat kita semua. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Kan anugerah Tuhan. Saya juga sama. Setiap kita pasti dulu hidup di dalam kegelapan dosa. Dulu saya bekerja di bank, saya seorang banker. Saya tinggalkan semuanya, doa dari papi mami saya. Dan Tuhan sudah panggil, pilih saya menjadi hamba Tuhan. Tinggalkan semuanya. Tidak ada bisnis, tidak ada yang lain. Selain hanya urusan dengan Tuhan. Itu mencari jiwa-jiwa. Beritakan firman Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa. Supaya orang bertobat. Supaya orang mengenal jalan Tuhan. Supaya orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan orang hidup di dalam kedagingan terus menerus. Stop dosa. Tapi melangkahlah di dalam kebenaran Tuhan. Melangkahlah di dalam rencana Tuhan. Karena hidupmu, hidupku, suatu hari kelak akan akhir di dalam dunia ini. Semua akan berakhir. Dunia akan lenyap, kata firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 2:17. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Maka pentingnya kita dari hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Biar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan dipenuhi dengan kekotoran dunia. Jangan hatiku dipenuhi dengan kedagingan dunia. Dunia. Jangan, saudara. Isilah hatiku dengan kebenaran dari surga. Kebenaran dari Tuhan. Karena kebenaran Tuhan akan membawa kita pada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, itu Yesus. Jadi Yesus menawarkan suatu jalan. Berarti jalan satu-satunya hanya di dalam Dia. Dan di dalam Yesus satu-satunya jalan akan membawa manusia kepada suatu kebenaran. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tunggal. Kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut. Kebenaran yang tunggal esa itu adalah membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Maka Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, selamat, saudara. Coba saya mau baca. Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Amin. Terima kasih kepada Yesus. Saya menangis baca ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipanggil, dipilih untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Karena di dalam Yesus ada janji yang kekal. Dunia tidak memberikan janji. Dunia semua akan memberikan janji yang semu gombal semua, saudara. Tapi di dalam Yesus ada janji yang kekal. Dalam Yohanes 10:28 dikatakan di janji Tuhan, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya sakala makaramaturi. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Karena di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Berarti di dalam Yesus ada janji yang pasti. Ada kepastian di dalam nama Yesus. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu Saudara semua itu ikut di jalannya Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Biarpun jalan Tuhan pintu sempit, saudara. Ya, masuk ke dalam pintu yang sempit. Pintu sesak menuju keselamatan. Matius pasal 7 dikatakan ayat 13. Masuk ke melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju ke kebinasaan. Dan banyak orang masuk, malah banyak orang masuk dalam pintu yang lebar dan binasa. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang mendapatinya. Ini Yesus yang ngomong. Matius 22:14 dikatakan banyak ini panggil, sedikit yang terpilih. Tapi mari kita ikut. Masuk bukan banyak yang panggilan, tapi ikuti yang sedikit masuk dalam pilihan Tuhan. Untuk itu mari kita baca sekarang Matius 10 ayat 34 sampai 32 supaya kita selesai satu pasal, supaya besok pagi kita baca, besok malam kita baca pasal 11. Demikian firman Tuhan Matius 10 ayat 34 sampai 42 dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau baca firman Tuhan, selalu saya andalkan Yesus. Kolose pasal 3:17 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus.
Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Perhatikan saudara. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bumi, bumi. Orang yang mikirin bumi, bumi kedagingan. Orang yang hidup di dalam kedagingan tidak bisa terima Yesus, sudah. Perhatikan baik. Maka dikatakan Yesus benar. Orang yang benar di bumi. Tapi bagi orang yang datang kepada Yesus, kata Wahyu pasal 12 ayat 12 beda, saudara. Bersukacitalah, hai surga. Jadi kalau kita memikirkan perkara surga, dikatakan bersukacita. Kalau di bumi beda, saudara. Perhatikan sini. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian diam di dalamnya. Kalau kita memikirkan perkara surga, memikir Yesus, kita bersukacita. Ada damai sejahtera. Tapi tidak banyak orang memikirkan perkara surgawi. Tapi berikutnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam keadaan dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah dekat. Jadi sama dengan Yesus katakan, orang yang datang bumi yang mikir bumi dunia tidak bisa menerima Yesus, saudara. Ya, tidak bisa menerima Yesus. Yesus sudah bicara, saudara. Di dalam Yohanes ya, pasal 1 ya, dikatakan demikian. Saya mau baca ayat 9, ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Orang yang hidup di dalam dunia berarti mikirin daging. Orang mikirin dunia kan berseberangan. So. Dunia terus yang dipikirin. Tidak pernah memikirkan perkara firman Allah. Tidak memikirkan perkara surgawi. Tapi dipikir dunia. Tidak bisa mengenal Tuhan. Terus berikutnya surah ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Coba. Padahal kita adalah miliknya. Semua manusia diciptakan sama Tuhan. Tapi banyak manusia menolak. Coba lihat surah. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 juga dikatakan. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mungkin tidak banyak itu orang meninggalkan Yesus sampai nanti menjelang kedatangan itu banyak orang murtad, saudara. Tapi bagi kita mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sampai akhir. Ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Banyak orang yang cinta kedagingan, lebih cinta keluarga daripada Tuhan. Tapi mari melalui firman Tuhan ini, ikut Yesus, pikul salib, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Saya mencintai Tuhan lebih dari istri saya. Saya mencintai Tuhan lebih daripada anaknya. Artinya tempatkan Tuhan di atas segala. Nomor 1 Yesus. Nomor 2 Yesus. Sampai tetap Yesus. Kalau kita cinta Yesus, maka otomatis Tuhan bereskan rumah tangga. Hubungan dengan istri pasti beres. Kalau kita bersama Yesus. Karena dia sumber. Istri ciptaan dari Tuhan. Anak ciptaan dari Tuhan. Semuanya Tuhan yang ciptakan. Kalau kita datang kepada penciptanya, maka semua akan dibereskan sama Tuhan. Maka cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Biarpun harus pikul salib. Bayar dan pikul salib. Gak ada masalah. Karena di balik salib ada kemuliaan. Ya Pak Saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 1. Ya, bagi dunia salib membawa kebodohan. Tapi di bagi semua ada kemuliaan. 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Karena di bawah salib semua ada kemuliaan Tuhan. Amin. Berikutnya saya mau baca 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Amin. Mati buat Kristus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah kau setia sampai mati. Di situ Tuhan akan berbikin mahkota kehidupan. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia, yang mutus aku. Mari kita sambut para hamba-hamba Tuhan. Kita sambut Yesus firman Allah. Kita cinta Tuhan, cinta hamba-hamba Tuhan, cinta utusan-utusan Tuhan. Ya, kita cinta firman Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala. 41 sampai 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil itu, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Amin.
Mari kita hormati para hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan. Saya cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, hormati karena semua demi nama Yesus. Demi nama Yesus, ya, kita menghormati nabi, hamba-hamba Tuhan, ya, karena kita nanti ada mendapat upah menyambut seorang benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah keluarga Allah, keluarga ilahi. Mari kita saling mengasihi, saling menghormati utusan Tuhan, menghormati hamba Tuhan, menghormati anak Tuhan, berarti sama juga menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan, Tuhan akan angkat kita masuk di dalam janji Tuhan yang sempurna. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Biarpun pikul salib Yesus, tapi di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Ini ya, perhatikan saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 18, saya mau sekali ayat terakhir. Roma pasal 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak ada lebih dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Penderitaan saat ini ikut Yesus memang pikul salib, tapi di balik Yesus, di balik ke salib Yesus ada kemuliaan Tuhan. Di hatiku telah terukir. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Cintai Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Nama Yesus terukir di hatiku. Lepaskan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir nama Yesus. Namanya Yesus yang sangat mulia. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Lepaskan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan. Biarpun harus bayar harga pikul salib, tapi di balik salib ada kemuliaan yang dahsyat yang Tuhan akan berikan buat kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.